Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan hasil dari PowerPoint kami, yaitu tentang politik Islam, pendidikan agama politik Islam. Yang slide 3 sampai 6 akan dibacakan oleh Putri Nabila Fadli. Kepada Putri, kita persilahkan. Pengertian politik Islam. Islam bukanlah semata agama, namun juga merupakan sistem politik. Islam lebih dari sekedar agama. Islam mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Islam merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan. Nabi Muhammad SAW adalah seorang politikus yang bijaksana. Di Madinah, beliau membangun negara Islam yang pertama dan meletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam. Nabi Muhammad pada waktu yang sama menjadi kepala agama dan kepala negara. Norma politik dalam Islam. Norma-norma ini merupakan karakteristik pembeda politik Islam dari sistem politik lainnya. Di antara norma-norma itu ialah: 1. Politik merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, bukan dijadikan sebagai tujuan akhir atau satu-satunya. Politik Islam berhubungan dengan kemaslahatan umat. Kekuasaan mutlak adalah milik Allah. Manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk mengatur alam ini secara baik. Pengangkatan pemimpin didasari atas prinsip-prinsip musyawarah. Ketaatan kepada pemimpin wajib hukumnya setelah taat kepada Allah dan Rasul. Islam tidak menentukan secara eksplisit bentuk pemerintah negara. Kedudukan politik dalam Islam. Pertama, kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah satu agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yang disebut dengan fikih siasah atau sistem ketatanegaraan dalam Islam, merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Lebih jauh, kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani ialah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh para Khulafaur Rasyidin, yaitu sistem khilafah. Kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat. Artinya agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, seperti rasul-rasul yang lain bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara. Ketiga, menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat di dalamnya segala sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagaimana pandangan Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islam yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah atau syura, persetujuan atau ijtima, dan penilaian interpretatif yang mandiri atau ijtihad. Musyawarah, konsensus, dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifahnya. Meskipun istilah-istilah ini banyak diperdebatkan maknanya, namun lepas dari ramainya perdebatan maknanya di dunia Islam, istilah-istilah ini memberikan landasan yang efektif untuk memahami hubungan antar Islam dan demokrasi di dunia kontemporer. Terima kasih kita ucapkan kepada Putri. Selanjutnya slide 7 sampai dengan slide 10 akan dibacakan oleh Gigen. Kepada Gigen dipersilahkan. Masyarakat Madani. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, di dalam ilmu filsafat, sejak filsafat Yunani sampai masa filsafat Islam, juga dikenal istilah Madinah atau polis, yang berarti kota, yaitu masyarakat yang maju dan berperadaban. Masyarakat Madinah menjadi simbol idealisme yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling tolong-menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama, serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
Masyarakat madani sebagai masyarakat ideal memiliki karakteristik sebagai berikut. Bertuhan, damai, tolong-menolong, toleransi, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Prinsip-prinsip politik luar negeri dalam Islam atau Syiah Dauliyah. Dalam Al-Quran ditemukan beberapa prinsip politik luar negeri dalam Islam, yaitu saling menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat, kehormatan dan integrasi nasional, keadilan universal atau internasional, menjaga perdamaian abadi, menjaga kenetralan negara-negara lain, larangan terhadap eksploitasi para imperialis, memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di negara, bersahabat dan dengan kekuasaan-kekuasaan netral, kehormatan dalam hubungan internasional, dan persamaan keadilan untuk para penyerang. Prinsip-prinsip dasar Syiah dalam Islam meliputi antara lain musyawarah, pembahasan bersama, tujuan bersama, yakni untuk mencapai suatu keputusan. Keputusan itu merupakan penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi bersama, keadilan, al-musawa'ah atau persamaan, al-huriyah atau kemerdekaan, dan perlindungan jiwa raga dan harta masyarakat. Terima kasih kita ucapkan kepada Gigen. Dan slide selanjutnya saya bacakan sendiri, yaitu prinsip-prinsip besar politik Islam. Hakimiyah ilahiyah. Hakimiyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berkehendak, yang berhak disembah, melainkan Dia. Baginya lah segala puji di dunia dan di akhirat. Dan baginya lah segala penentuan, hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Qasas ayat 70. Hakimiyah ilahiyah membawa pengertian-pengertian berikut. Bahwasanya Allah pemelihara alam semesta yang pada akhirnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat ilahiyahnya yang Maha Esa. Bahwasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak memiliki oleh siapapun kecuali Allah. Bahwasanya hanya Allah sahajalah yang memiliki hak mengeluarkan hukum, sebab dialah satu-satunya yang Maha Pencipta. Bahwasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan, sebab dialah satu-satunya pemilik. Bahwasanya hukum Allah adalah suatu yang benar, sebabnya Dia sahaja yang mengetahui hakikat segala sesuatu dan tangannya lah penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus. Risalah. Risalah berarti bahwa kerasulan beberapa lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah, maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Para rasul menyampaikan, mentafsir, dan juga menerjemahkan segala wahyu Allah dan ucapan dan perbuatannya. Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasul dan tidak mengambil selain daripada Rasul untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Khalifah. Khalifah berarti perwakilan. Kedudukan manusia atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Oleh karena itu, dengan kekuasaan yang telah diamanahkan ini, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yang telah ditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik, tetapi hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi pemilik yang sebenarnya. Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. Ia menuntun agar tugas khalifah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu terdiri dari orang-orang yang benar, boleh menerima dan mendukung prinsip-prinsip tanggung jawab yang yang terangkum dalam pengertian khalifah. Tidak terdiri dari orang-orang yang zalim, fasik, fajir, dan lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta bertindak melanggar batas-batas yang telah ditetapkannya. Terdiri dari orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, serta mampu intelek dan fiskal. Terdiri dari orang-orang yang amanah sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepadanya dengan yakin dan tanpa keraguan. Pemerintahan baru wajib dipatuhi kalau politik dan kebijaksanaannya merujuk kepada Al-Quran dan hadis atau tidak bertentangan dengan keduanya. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila. Kepada Fadila kita persilahkan.
Prinsip-prinsip utama sistem politik Islam. Musyawarah. Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawab tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi yang menentukan perkara-perkara baru yang timbul di dalam gadumah melalui proses ijtihad. Keadilan. Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah. Di antara kedua pihak yang bersengketa, di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami istri, dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara azas utama dalam sistem sosial Islam. Maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama karena dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Kebebasan. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berteruskan kepada makruf dan kebijakannya. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintah Islam serta menjadi asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam. Persamaan. Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak. Persamaan dalam menuntut tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuasa undang-undang. Hak menghisap pihak pemerintah. Hak rakyat untuk menghisap pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melaksanakan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Hak rakyat untuk disuarakan adalah berarti kewajiban setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Dalam pengertian yang luas, ini juga berarti bahwa rakyat berhak untuk menguasai dan menghisap tindak tanduk dan keputusan-keputusan pihak pemerintah. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadilah. Selanjutnya itu slide yang akan dibacakan oleh Vindo. Kepada Vindo kita persilahkan. Hak menghisap hak rakyat untuk menghisap. Para fuqaha Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintah Islam. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Melaksanakan hukum-hukuman yang telah ditetapkan secara demi melindungi hak-hak manusia. Menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar.
melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam, mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syarak, mengatur anggaran belanjawan dan pembelanjaan daripada pembedaraan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir, melantik pegawai-pegawai yang cakap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal awal pentadbiran negara, menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam hal-hal awan demi untuk memimpin negara dan melindungi ad-din. Syarat kepemimpinan politik dalam Islam. Kepemimpinan politik dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh ajaran agama. Penjelasan itu terdapat dalam surat An-Nas surat keempat ayat 58 sampai 59. Pada ayat itu disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat kepemimpinan politik dalam Islam, antara lain amanah, yaitu bertanggung jawab dengan tugas dan kewenangan yang diemban. Adil, yaitu memang mampu menempatkan segala sesuatu secara tepat dan proporsional. Taat kepada Allah dan Rasul. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai referensi utama. Hak asasi manusia dalam pandangan Islam. Sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia sudah ada sejak abad ke-7, tetapi betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan. Pada zaman itu dikenal dengan istilah perbudakan. Dengan lahirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, perbuatan mulai dihapuskan dengan cara memerdekakan mereka dari budak. Lahirnya Magna Carta diikuti dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1989. Pada saat itu mulai ada peraturan yang diberhentikan bahwa manusia sama di muka hukum. Perkembangan hak asasi selanjutnya ditandai munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya muncul pada tahun 1789 The French Declaration, di mana hak asasi lebih dirinci lahir, yang kemudian The Rule of Law. Perbedaan prinsip antara konsep HAM dalam pandangan Islam dan Barat. Hak asasi manusia menurut pandangan Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia, sedangkan hak asasi manusia menurut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah akan dijumpai antara lain prinsip-prinsip human right, martabat manusia, prinsip persamaan, prinsip kebebasan menyatakan pendapat, prinsip kebebasan beragama, hak atas jaminan sosial, hak atas harta benda. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Kontribusi agama Islam dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara ialah politik ialah kemahiran, menghimpun kekuatan, meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan, mengawasi kekuatan dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuatan tertentu di dalam negara atau institut lainnya.
Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.